Anak-anak yang Baik, soleh dan baik, solehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, anak-anak kita diberi kesehatan yang baik hari ini sehingga kita dapat belajar walaupun daring ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Mungkin salah satu siswa anak-anakku untuk memimpin doa. Mungkin Erika boleh memimpin doanya? Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kebetulan tema kita hari ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita bernyanyi dulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sesuai dengan tema kita hari ini. Ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke, siap? Bu. Ya. Oke. Kedengaran suaranya? Ya. Benar, Bu. Garuda Pancasila adalah pendukung patriot berkorban untukmu. Pancasila Ayo maju. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema 4, berbagi pekerjaan. Untuk tema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 2 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu menelaah hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila dengan benar. Kedua, mampu menunjukkan masalah yang terkait dengan sila kedua Pancasila dengan terperinci. Yang ketiga, mampu menganalisis hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Dan yang keempat, mampu mendesain gambar kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila dengan kreatif. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, list daftar hadir yang Ibu bagi tolong dicek ya, yang hadir hari ini, yang izin. Tapi kayaknya hadir hari ini semua ya? Ya, Bu. Oke, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anakku, kalau ke sekolah kalian melihat hal yang seperti ini, apa yang kira-kira yang harus kalian lakukan? Ditolong, Bu. Ditolong, Bu. Ya? Ditolong, Bu. Ditolong. Di apa lagi? Dibantuin biar Bantuin ya. Jadi kita harus menolong ya. Jadi kalau kita menemukan seseorang yang lagi kesusahan, jadi kita harus menolongnya ya. Iya, Bu. Jadi itu sudah masuk penerapan sila kedua yang kita akan pelajari hari ini. Oke, kita akan belajar tentang pekerjaan apa yang paling baik, bagaimana sikap kita dengan pekerjaan yang berbeda. Nah, Ibu akan memberikan teks bergambar tentang pekerjaan-pekerjaan di sekitar kita. Nah, sekarang mungkin Khalifa baca ya. Ya, Bu. Kita tidak dibantu untuk membacanya. Teman-teman yang anak-anak yang lain, mohon disimak ya. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit.
Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Sudah, Bu. Lanjut, mungkin bisa dilanjutkan Erika. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik dari pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya, pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik dari pekerjaan orang lain. Ya, pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Oke. Tadi mengenai cerita teks bergambar di atas, apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan, tulis di LKPD yang Ibu Guru bagi ya. Tadi Ibu Guru sudah bagikan LKPD-nya, tolong jawabannya ditulis di situ. Apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Kira-kira sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan tidak sila kedua Ya, Bu. Pancasila? Ya, Bu. Oke. Jawabannya Ibu Guru tunggu ya, nanti Ibu Guru lihat di LKPD-nya ya. Jadi meskipun pekerjaan setiap orang berbeda, jadi jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik ya. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang yang lain. Hal itu sesuai dengan makna sila kedua Pancasila ya. Yang penting pekerjaan itu halal ya, anak-anak. Ya, Bu. Jadi kita tidak boleh meremehkan pekerjaan setiap orang ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, anak-anakku tolong disimak baik-baik videonya ya, karena pelajaran berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan video yang Ibu tampilkan ya. Nanti Ibu Guru tidak akan mengulang lagi videonya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Suaranya jelas kan? Kecil, Bu. Tolong diperhatikan baik-baik. Nanti Ibu Guru tidak ulang lagi loh videonya. Kecil suaranya, Bu.
Ada suaranya enggak? Tidak ada suara. Kalau tidak ada suara ya. Ya. Oke, anak-anak. Yang di handphone kayaknya, Bu. Ya, mic. Oke, anak-anak. Volume di handphone dikecilkan, Bu. Volume. Oke, Bu, maaf, Bu. Oke, anak-anak, karena videonya tadi mungkin kurang jelas, jadi guru jelaskan sedikit ya tentang simbol lambang sila kedua Pancasila. Jadi di sini gambarnya adalah rantai. Mata rantai itu berbentuk, ada yang berbentuk segi 4, itu melambangkan laki-laki, itu jumlahnya 8. Kemudian mata rantai berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan, ada 9. Jadi jumlahnya itu ada 17 ya. Mata rantai yang saling berkaitan ini melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, di tiga juga tadi ada makna-makna sila kedua, yaitu satu, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, contohnya tidak memilih-milih teman, berteman sama siapa saja ya. Kedua itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, misalnya membantu orang lain jika ada kesusahan, seperti tadi yang Ibu gambarkan di depan ya, jika ada orang yang lagi kesusahan, kita sebaiknya
membantu. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu artinya ikut merasakan penderitaan orang lain. Misalnya jika ada yang sakit, kita sebaiknya menjenguknya. Keempat itu tidak semena-mena kepada orang lain. Ya, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang buruk ke orang lain. Contohnya menyakiti teman ya. Kemudian yang kelima itu tadi berani membela kebenaran dan keadilan. Oke. Jadi itu tadi sekilas dari video-video yang Ibu tayangkan, tapi mungkin ada anak-anakku yang tidak bagus jaringannya. Jadi Ibu ceritakan sedikit ya. Nah sekarang kemarin kan Ibu Guru sudah bagikan kelompoknya ya, kan kita kemarin belajar tentang sila pertama Pancasila ya. Kemarin kita kan sudah belajar sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemarin juga Ibu sudah membagi kelompoknya. Jadi kelompok yang dipakai sekarang itu saja kembali ya. Jadi sekarang kerjakan tugas ini, jawablah pertanyaan berikut berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila, apakah makna simbol sila kedua Pancasila. Kerjakan secara berkelompok di LKPD-nya ya. Jadi yang tidak simak videonya tadi dengan baik-baik dan tidak mendengarkan Ibu Guru ya pastinya sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau dia tadi memperhatikan video, mendengarkan sekilas cerita Ibu Guru, pasti akan bisa menjawabnya. Kira-kira sudah ada yang bisa nggak yang menjawabnya? Bu Erika mungkin sudah bisa ya? Saya Bu, nomor Iya, 1. Bu. Oke. Kemarin Made, Pinky, Astuti, Clara ya satu kelompok. Khalifa, Haning, Erika, Leli, Lemusaha juga satu kelompok ya? Iya, Jadi sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Aku, Bu. Iya, Erika. Berbentuk lingkaran dan segi 4. Lingkarannya ada 9 ya, Bu. Lingkar. 9. Kotaknya ada 8. Lantai yang berbentuk lingkaran, iya. Iya. Terus Terdiri dari yang kotak melambangkan laki-laki dan bulat melambangkan perempuan. Kenapa Erika putus-putus ya? Jaringannya mungkin kurang bagus. Iya, Bu. Yang lain mungkin bisa menyebutkan bentuk apakah simbol sila kedua. Tadi sudah ditayangkan di videonya ya, dan Ibu sudah menjelaskan sedikit. Lemusaha mungkin berbentuk rantai emas. jaringan Lemusaha juga kayaknya kurang bagus ya, di Ibu putus atau jaringan Ibu yang kurang bagus. Ya. Dengar Bu, suara saya Bu. Dengar. Saya mau jawab nomor 1. Itu lambangnya berrantai emas dengan mata rantai kotak dan bulat. Laili putus-putus ya suaranya, atau jaringan Ibu Guru yang tidak bagus nih? Semuanya putus. Oh, semuanya putus-putus ya. Bu Made, coba Made. Iya, Bu Guru. Di situ gambarnya rantai berwarna emas yang tidak putus. Iya. Rantai, Bu. Ya, simbol sila kedua Pancasila adalah berbentuk rantai. Siapa yang masih ingat video tadi berapa jumlahnya rantai yang berbentuk segi 4 dan berapa jumlahnya yang berbentuk lingkaran? Saya Bu. Ada Ya, Haning, Bu. Ada Haning ya, oke Haning. Yang berbentuk bulat ada 9, yang bentuk persegi ada 8 Bu. Ya. Yang berbentuk lingkaran berapa? 9. Ya, jumlahnya? 9. Untuk yang kotak 8. Iya. Yang segi 4 8, yang lingkaran 9. Terus makna dari rantai itu apa ya?
Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Maknanya Laili, silakan Laili. sebagai hubungan timbal balik antar umat manusia Bu. Oh iya, betul sekali Laili. Ada yang lain? Kayaknya jawaban Laili sudah benar ya. Jadi mata rantai yang saling berkaitan itu melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ya, oke. Sekarang anak-anak perhatikan teks berikut ya. Kita lanjut ya. Nanti yang soal tadi dikerjakan di LKPD-nya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang perhatikan teks berikut. Nah, di sini ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya tadi juga ada di videonya ya. Makna sila kedua Pancasila. Nah, di sini juga ada setiap manusia setara dan sejajar, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan, dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, sekarang Ibu kasih tugas lagi, jelaskan hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Kerjakan di LKPD-nya, yang sudah kerjakan boleh di-share jawabannya. Ibu guru tunggu jawabannya. Kira-kira siapa yang sudah ini? Jelaskan hubungan antar simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Tadi sudah dipaparkan di depan mengenai makna sila kedua, bagi simbol sila kedua. Sudah. Saya, Bu. Hubungannya antara simbol dengan makna sila kedua. Iya, siapa? Khalifah, Bu. Iya, Khalifah, silakan Khalifah. Jadi tadi itu simbolnya rantai emas yang tidak terputus ya Bu ya. Iya. Jadi maknanya tidak itu terputus. kita itu walaupun kita berbeda, kita itu harus saling peduli. Iya. Tidak kita semena-mena harus kepada orang lain. Iya. Itu Bu. Tadi kan Ibu Guru sudah cerita tentang 5 makna sila. Siapa yang lain lagi selain Khalifah? Ayo teman-teman, siapa yang sudah jawabannya? Saya, Bu. Ya, Clara, coba Clara. Saya, Bu. Ya, menurut saya itu bisa juga artinya kita sebagai manusia saling memerlukan satu dengan yang lain. Kita Iya, tidak betul bisa berdiri sendiri atau untuk melakukan segala sesuatu kita harus membutuhkan orang lain. Iya, betul sekali Clara. Nah, sekarang mungkin Lamusaha hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila coba. Karena makna sila kemanusiaan adil dan beradab itu ada 4. Di sini ada 4 ya, yang tadi Ibu Guru Saya, Bu. di video ada 5. Ya, oke Haning. Tadi kan lambangnya, simbolnya rantai, berbentuk persegi dan lingkaran. Lingkaran, ya. Tadi kan laki-laki yang bulat, perempuan, itu kan saling tidak putus. Nah, itu tandanya manusia setara dan sejajar, Bu. Aduh, suaranya Bu Haning putus-putus. Atau jaringan saya ini kurang bagus ya. Ya, Bu, sudah. Ada yang lain yang lebih jelas? Kata Haning itu Bu, karena karena simbolnya itu kotak dan persegi yang menandakan laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun kita berbeda, kita juga saling membutuhkan. Iya, betul sekali. Mungkin jaringan Ibu tadi kurang bagus. Ya, betul sekali jawabannya Haning ya.
Jadi mata rantai yang saling berkaitan itu melambangkan hubungan manusia, walaupun perempuan, laki-laki kita harus bersatu dan saling membantu. Oke. Iya. Jadi jawabannya dilampirkan di LKPD-nya ya. Iya, Bu. Sekarang tugas keduanya adalah tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ibu Guru sudah memberikan contoh, di videonya juga sudah memberikan contoh juga tadi. Jadi yang tidak menyimak video dan tidak mendengarkan tadi penjelasan Ibu Guru pasti ya, susah untuk menjawabnya. Nah, sekarang Ibu Guru tunggu jawabannya ya. Siapa kira-kira yang sudah bisa menuliskan contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tinggi. Ya. Tadi Bu, menolong orang yang kesusahan saat berangkat sekolah, Bu. Iya, betul sekali. Menolong orang jika kesusahan itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Ya, yang lain lagi. Contohnya, banyak yang contoh-contoh. Ya, Mengunjungi teman itu. ya, mengunjungi teman yang sakit itu sudah mengembangkan sikap tenggang rasa ya. Nah, ikut merasakan penderitaan orang lain. Iya, contoh yang lain lagi. Kalau ada bencana bagi sembako, Bu. Iya, Bu. Iya, membantu orang jika ada kesusahan ya, membagikan sembako. Iya, itu sudah termasuk penerapan sila kedua Pancasila. Iya, betul sekali anak-anakku. Berarti kalian betul-betul menyimak video dan apa yang Ibu Guru sampaikan tadi. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan teks berikut ini, teks bergambar ya. Di sini ada salah satu contoh penerapan sila Pancasila yang tidak sesuai dengan penerapan sila Pancasila. Mungkin Laili bisa membacakan cerita teks bergambar yang Ibu Guru tayangkan. Ya, Bu. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini, Dayu tidak mau sekolah karena malu. Nah, sekarang kalian kan sudah melihat teks bergambarnya ya. Ini tidak sesuai dengan penerapan sila kedua Pancasila ya. Mengejek berarti dia itu semena-mena kepada orang lain ya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang buruk ke orang lain. Nah, sekarang jawablah pertanyaannya. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Kalau tidak setuju, kenapa? Apa alasannya? Sekarang kerjakan di LKPD-nya ya. Guru tunggu jawabannya. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Dadu mengejek Dayu, Bu. Ya, apakah tindakan yang sudah benar atau tidak? Tidak. Tidak, Bu, Apakah sangat sesuai tidak dengan benar. penerapan sila kedua? Tidak sesuai. Ya, itu semua tidak sesuai ya. Jadi kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang buruk ke orang lain ya. Nah, sekarang jadi kalian mengerti sekali ya tentang makna sila kedua Pancasila ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi di sini ada yang mengejek orang lain, artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila bahwa setiap orang setara ya. Ejekan Dadu sangat tidak beradab, tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu ya. Jadi kita tidak boleh seperti ini ya. Jadi Khalifah tidak boleh mengejek Lamusaha, Tinggi tidak boleh mengejek teman yang lain ya. Ya, Bu, siap. Oke, awas ya kalau ada ibu guru dengar nanti laporan saling mengejek berarti sudah tidak menerapkan sila kedua Pancasila. Padahal ibu guru sudah ajarkan ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Oke. Siap. Nah, sekarang kita berkreasi ya. Coba dibacakan Khalifah.
Ayo Bu, saya deh yang baca, bereaksi. Bu. Oh, Made mau. Oke, Made silakan membaca. Made kayaknya Kasihan, semangat Bu. sekali Saya hari juga ini mau ya. baca, Bu. Oh iya, nggak apa-apa deh, Made. Jaringan Iya. ibu guru, jaringan ibu guru jelek, jadi yang nampak hanya mukanya Khalifa, jadi ibu Ya. guru Olipa aja. Di sini. Bu Made. Iya, Made ya, Bu. Oke. Menggambar adalah kegiatan membentuk imajinasi, Bu, atau imaji saja? Ya, imajinasi. Maaf ya, salah ketik. Oke, Dengan lanjutkan menggunakan Made. teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu yang di atas permukaan media dengan mengoles goresan dari alat gambar, hal-hal yang harus diperhatikan saat menggambar. 1. Objek yang akan digambar. 2. Alat yang digunakan. 3. Media yang digunakan. 4. Teknik menggambar, Bu. Oke, sekarang siapa yang melanjutkan atau masih Made yang melanjutkan? Gantian, Bu. Oke. Yang tampil di layar ibu guru hanya ini Made lagi dengan Khalifa, yang lainnya tidak ada ya? Ya udah, saya aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke. Alat-alat bahan yang digunakan untuk menggambar yaitu pensil, penghapus, pensil warna, krayon, buku gambar, dan lain-lain. Oke. Jadi inilah hal-hal yang harus diperhatikan saat menggambar ya, adalah objek, alat, media, dan tekniknya. Kemudian alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil, penghapus, pensil warna, krayon, dan buku gambar ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat menggambar. Tuliskan di LKPD-nya ya. Kemudian gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila di buku gambar kalian. Kalian kemarin ibu guru suruh bawa buku gambar ya dengan pewarna. Kemarin sudah ibu guru ingatkan untuk membawa buku gambar dengan pewarnanya masing-masing karena hari ini kita akan menggambar. Oke? Ya, Bu. Jadi menggambarlah dengan kreatif dan percaya diri sesuai dengan daya cipta kalian berdasarkan tema hari ini. Karena tema hari ini tentang makna sila kedua Pancasila, jadi bolehlah menggambar tentang orang yang sedang menolong orang atau apa ya. Kira-kira Erika ingin menggambar apa? Aku mau gambar aku lagi kasih sembako waktu ada bencana, Bu. Iya, oke. Itu sudah masuk penerapan sila kedua Pancasila. Diwarnai ya gambarnya. Nanti gambarnya akan dipajang loh di depan kelas. Iya, Bu. Nanti aku gambar yang bagus. Diwarnai. Ibu guru akan pajang di jendela nanti di papan pajang ya. Ya. Tuliskan namanya, nama dan hari dan tanggal untuk karyanya nanti ya. Nanti ibu guru kumpul semuanya. Ya, Bu, siap. Oke, jadi LKPD-nya diselesaikan semua ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang jangan lupa mengerjakan soal evaluasi juga yang ibu guru kasih tadi ya, yang ibu guru bagikan melalui Word, berupa Word ya. Ada soal evaluasi 5 nomor esai. Ibu guru sudah bagikan tadi. Jangan lupa mengerjakan soal evaluasinya. Iya, Bu. Oke, anak-anakku, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau minta salah satu dari anak-anakku menarik kesimpulan pelajaran apa yang kita dapat hari ini. Siapa yang kira-kira bisa menarik kesimpulan pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya. Iya, aja dulu. Gantian ya Erika ya, Bis Erika aku ya. Iya, aku dulu ya, boleh ya Made? Ya, Erika dulu. Hari ini aku belajar tentang sila kedua Pancasila. Jadi kalau ada teman yang kesusahan, kita harus membantunya. Terus lambang sila Pancasila kedua itu adalah rantai. Udah, Bu? Iya, yang lain boleh. Iya.
Di sini kita sudah belajar bahwa kita harus peduli sama orang lain, tidak boleh ejek-ejek teman. Kalau ada teman Iya, betul kesusahan harus sekali. dibantu, ya Bu ya. Iya, iya. Yang lain masih ada? Saya boleh, Bu. Iya, boleh. Tidak boleh kita tuh semena-mena sama orang lain. Seperti tadi yang Danu lakukan sama Dayu, Bu. Kita tidak boleh mengejek seperti itu. Betul sekali, iya. Jadi makna sila kedua Pancasila itu ada beberapa, yaitu mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa, ya, tidak semena-mena kepada orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, jadi itu makna sila kedua Pancasila. Jadi saya harap anak-anakku menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, pembelajaran hari ini kita selesai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah yang luar biasa. Amin. Nanti Ibu Guru periksa LKPD-nya semua dengan evaluasinya. Jadi misalnya masih ada yang belum mengetahui, nanti akan Ibu beritahu tentang kegiatan remedial yang ikut remedial atau ada gak yang ikut remedial atau tidak, ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, salah satu siswa untuk memimpin doa, mungkin Laili bisa memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Ya, Bu. Teman-teman, akhir pelajaran hari ini, marilah menurut ajaran kepercayaan berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, Bu. Ibu besok Sudah, Bu, berdoanya, Bu. sudah selesai berdoa, Bu. Ibu mikrofonnya, di-mute Bu. suaranya, Bu. Mute, Bu. Ibu suaranya di-mute. Maaf ya teman-teman,